Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar menelaah kesalahan dalam penulisan surat. Mari kita lihat bentuk-bentuk kesalahan dalam penulisan surat. Lihat pada tabel berikut pada bagian yang salah pada penulisan surat. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Malang, Jalan B. Sempor, nomor 28 Malang, 65151, telepon 0341 7763 45 725511. Dari penulisan ini, apa yang salah? Mari kita lihat. Dalam aturan penulisan surat, alamat tidak boleh disingkat. Singkatan nama orang yang digunakan sebagai nama jalan diperbolehkan untuk kepala surat, misal MT Haryono. Jadi, dalam penulisan alamat surat tidak boleh disingkat, kecuali pada penulisan kepala surat. Nah, lihat contoh perbaikannya. Jalan Bendungan Sempor tidak ditulis disingkat seperti Jalan B Sempor. Jadi ditulis harus lengkap ya. Selanjutnya dalam hal penanggalan surat. Dalam penulisan tanggal pada surat juga tidak boleh disingkat. Seperti pada contoh yang salah berikut ini, 4 Juni, tanda petik 1, 15, 4, 6, 2015. Nah, dalam aturannya, penggunaan tanda titik atau tanda baca pada surat tidak diperbolehkan atau menyingkat penanggalan pada surat. Jadi, kalau kita ingin menulis tanggal pada surat, ditulis selengkap-lengkapnya. Contoh, 4 Juni 2015. Selanjutnya pada penulisan hal surat. Pada penulisan hal surat, hal tidak perlu menggunakan tanda titik. Jadi, tidak perlu diakhiri dengan tanda titik untuk menyampaikan hal yang ada pada surat. Kita lihat pada contoh yang salah pada hal surat berikut. Hal permohonan penceramah, kemudian diakhiri tanda titik. Nah, ini tidak boleh. Kemudian hal permohonan penceramah di awal kata ditulis dengan huruf kapital. Ini juga tidak boleh. Kemudian hal ditulis dengan seluruhnya huruf kapital. Ini tidak diperbolehkan. Jadi, dalam penulisan hal pada surat, untuk penulisannya, setiap kata tidak harus ditulis dengan huruf kapital, apalagi diberi tanda titik. Jadi, cukup huruf pertama pada kata pertama saja yang ditulis dengan huruf kapital. Kata selanjutnya tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Kesalahan dalam penulisan surat selanjutnya pada bagian lampiran. Contoh, lampiran 1 eksemplar. Nah, pada penulisan lampiran surat tidak ditulis angka, tidak diakhiri titik. Kata lampiran yang disingkat memerlukan titik. Jadi, ketika kita ingin menuliskan lampiran pada surat, lampirannya tidak perlu menggunakan angka. Misalnya 1 eksemplar, 1 lembar. Jadi 1 ditulis dengan kata 1 eksemplar atau 1 lembar. 1 tidak perlu dituliskan dengan angka. Kemudian apabila kata lampiran ditulis dengan lam, kita menyingkat kata lampiran, maka kata lampiran yang disingkat tersebut harus diakhiri dengan tanda titik. Kemudian diberi tanda titik 2. Kesalahan selanjutnya dalam penulisan surat pada alamat tujuan. Nah, pada penulisan alamat tujuan, sapaan Bapak, Ibu, atau Saudara di depan nama jabatan dan gelar tidak diperlukan. Sapaan hanya dipergunakan untuk mengiringi nama orang yang tidak diawali dengan gelar. Contoh, yang terhormat Bapak Dr. Tono. Jadi, karena sudah ada gelar yaitu doktor, tidak perlu dibubuhi dengan kata sapaan Bapak atau Ibu atau Saudara karena sudah ada gelar. Kalau tidak ada gelar, baru boleh kita menggunakan kata sapaan seperti Bapak, Ibu, Saudara.
Nah, apabila sudah menggunakan gelar atau jabatan, maka tidak perlu ditulis kata sapaannya. Satu hal lagi dalam penulisan alamat tujuan yang sering sekali tidak sesuai dengan aturan penulisan surat. Pada penulisan alamat tujuan sering ditulis kepada yang terhormat. Nah, jadi aturan penulisan surat kalau kita menggunakan kepada tidak perlu menggunakan yang terhormat atau biasa disingkat YTH. Kalau kita menggunakan YTH, maka tidak perlu menggunakan kepada. Jadi itu aturannya, tidak boleh menggunakan kepada yang terhormat, tidak boleh menggunakan keduanya. Jadi kita menggunakan salah satu saja. Kalau menggunakan kepada, maka yang terhormat tidak kita gunakan. Kalau kita menggunakan yang terhormat, maka kepada tidak perlu kita gunakan. Kesalahan selanjutnya dalam penulisan surat terdapat pada isi surat. Nah, sebagai contoh, kami segera memberitahu saudara jika ada perubahan jadwal. Nah, ini contoh yang ada pada isi surat. Kesalahannya di mana? Nah, kesalahannya yaitu pada penggunaan tanda koma. Nah, seharusnya penulisannya tidak perlu diberi tanda koma. Kami segera memberitahu saudara jika ada perubahan jadwal. Sebenarnya ini berkaitan dengan aturan penulisan tanda baca dalam satu kalimat majemuk ya. Nah, kalau kita lihat ini merupakan kalimat majemuk yang dibubuhi dengan konjungsi jika. Nah, jika merupakan konjungsi subordinatif yang menyatakan hubungan syarat. Jadi dalam penulisannya tidak menggunakan tanda koma. Setelah klausa pertama tidak perlu diberi tanda koma untuk melanjutkan pada klausa kedua, kecuali apabila klausa kedua kita letakkan di awal kemudian diikuti dengan klausa pertama. Contoh pada kalimat ini kita ubah klausa kedua, yaitu jika ada perubahan jadwal kita letakkan di awal kalimat kemudian diikuti dengan klausa pertama, yaitu kami segera memberitahu saudara. Nah, ketika kita mengubah posisi klausa kedua diubah ke posisi depan, kemudian klausa pertama kita ubah ke posisi kedua, maka di sini berlaku penulisan tanda koma. Sampai di sini paham ya? Kemudian kesalahan dalam penulisan surat pada bagian penutup surat. Penulisan nama pejabat penanda tangan surat seharusnya ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata, tanpa ada tanda lainnya, baik berupa garis bawah maupun tanda kurung. Nah, lihat contoh berikut. Kita lihat pada contoh yang salah. Direktur Jenderal, kemudian di bawah Sasmita yang diapit dengan tanda kurung. Nah, ini sebenarnya tidak boleh ya. Jadi untuk penulisan nama pejabatnya ya, bukan jabatannya yang di atas Direktur Jenderal, bukan yang itu, tapi nama pejabatnya. Dalam hal ini Sasmita. Tidak perlu diapit dengan tanda kurung atau tanda baca apapun, garis bawah, tanda titik, kecuali ada gelar ya. Nah, kemudian yang kedua, A_N, Direktur Jenderal. Ini menyatakan atas nama. Nah, dalam aturan penyingkatan atas nama tidak diberi tanda garis miring ya, tapi diberi tanda titik, A_N atas nama. Nah, kemudian ditulis di bawah nama penanda tangannya. Tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Huruf kapital ditulis pada awal kata saja. Nah, lihat contoh perbaikannya. Atas nama tidak dipisah dengan garis miring, tapi dipisah dengan tanda titik dan diakhiri dengan tanda titik. Dan penulisan nama pejabatnya atau nama yang menandatangani tidak ditulis dengan huruf kapital semuanya, tapi cukup di awal setiap kata dari nama. Nah, sekarang coba perhatikan contoh berikut. Dengan hormat, kami mengundang Bapak untuk hadir pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2009, waktu pukul 19.00 sampai dengan 21.00, tempat Balai Desa Agenda, acara rapat persiapan peringatan HUT ke-64 RI. Demi lancarnya acara tersebut, kami mohon kehadirannya.
Atas kehadirannya Bapak, kami ucapkan terima kasih. Nah, kalau kita lihat dari contoh ini, mana bagian yang salah? Pada bagian ini merupakan bagian yang sering sekali terdapat kesalahan dalam penulisannya. Contoh, pada pemberian hari, tanggal, waktu, tempat, acara. Sebenarnya dalam penulisan surat, setiap kata dari hari, tanggal, waktu, tempat dengan sistematika penulisan seperti ini sebenarnya tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Cukup diawali dengan huruf kecil saja. Mengapa? Karena pada dasarnya hari, tanggal, waktu, tempat, acara itu merupakan satu kesatuan atau masih berhubungan dari kata pada. Jadi kalau kita baca sebenarnya, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk hadir pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2009 waktu pukul 19 sampai 21, tempat Balai Desa Agenda, acara rapat persiapan peringatan HUT ke-64 RI. Nah, sebenarnya itu masih dalam satu kesatuan dari bagian pembuka di atas ya. Perhatikan contoh perbaikannya. Hari, tanggal, waktu, tempat, acara tidak ditulis dengan huruf kapital, cukup ditulis dengan huruf kecil saja. Kemudian bagian mana lagi yang tidak sesuai dengan aturan penulisan surat? Nah, coba lihat pada kata kehadirannya. Atas kehadirannya Bapak, kami ucapkan terima kasih. Jadi seharusnya pada kata kehadiran tidak perlu ditambahkan kelitikanya, karena sudah ada kata Bapak. Jadi kalau kita baca atas kehadirannya Bapak terdengar rancu, jadi tidak perlu diberi kelitikanya. Cukup ditulis dengan atas kehadiran Bapak, kami ucapkan terima kasih. Sekarang coba kamu tentukan mana yang benar dari penulisan tujuan surat berikut dan berikan alasannya ya.